lingkungan agroindustri tentang AMDAL. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Dimulai dari samping saya. Perkenalkan, saya Fauzia Zina dengan NIM 124-330-002. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadia Aryanisa dengan NIM 124-30080. Perkenalkan, nama saya Laura Septia Butar-Butar dengan NIM 124-330-094. Perkenalkan, nama saya Adi Miliasa dengan NIM 124-330046. Perkenalkan, nama saya Lerman Ulang dengan NIM 124-330-103. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pembahasan. Selamat menyaksikan. Di sini aku akan menjelaskan tentang analisis dampak AMDAL, membangun keseimbangan pembangunan dan berkelanjutan. Pada step pertama, kita akan membahas tentang penerapan dan pengembangan AMDAL serta RKL dari pabrik kelapa sawit PT Teknik Utama Mandiri dengan partisipasi masyarakat. Nah, pada slide selanjutnya itu membahas tentang implementasi elemen AMDAL dan RKL di PT tersebut. Itu ada 4 implementasi. Yang pertama, tahapan analisis dampak lingkungan. Nah, pada saat ini proses AMDAL di PT tersebut meliputi identifikasi dampak signifikan dari aktivitas pabrik terhadap lingkungan. Terus yang kedua, pemantauan dan evaluasi dampak. RPL di PT tersebut menerapkan parameter yang jelas untuk memantau dampak secara lingkungan secara berkala. Selanjutnya, ada rencana pengelolaan lingkungan yang efektif. RKL di PT tersebut dirancang untuk mengatasi dampak negatif sesuai hasil analisis AMDAL. Dan yang terakhir, itu ada partisipasi masyarakat dalam AMDAL. Masyarakat dilibatkan dalam setiap proses AMDAL untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, itu ada dampak sosial dan lingkungan dari RKL di PT Teknik Utama Mandiri. Itu ada 4 dampak. Yang pertama, ada dampak positif dari implementasi RKL. Apa sih dampak positifnya? Yaitu adalah tidak hanya untuk mitigasi dampak, tapi juga untuk memperdayakan masyarakat lokal di sekitar pabrik. Nah, RKL yang adaptif dan responsif itu direncanakan untuk fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi di lapangan. Lalu ada tantangan dalam pelaksanaan RKL. Nah, pelaksanaan RKL di lapangan seringkali terkendala oleh kurangnya pengawasan dan sumber daya. Lalu adanya evaluasi partisipasi masyarakat, di mana masyarakat berperan aktif dalam evaluasi dampak sosial dari operasional pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya, integrasi sistem manajemen lingkungan di PTX. Yang pertama, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 tahun 2015. PTX menerapkan ISO 14001 untuk mengelola dampak lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, pendekatan berbasis risiko dalam pengolahan. Pendekatan ini membantu PTX untuk memprioritaskan tindakan mitigasi berdasarkan risiko lingkungan. Yang ketiga, siklus Plan, Do, Check, Act di PTX. Pengelolaan lingkungan di PTX mengikuti siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan. Peningkatan kinerja lingkungan. PTX secara aktif berupaya meningkatkan kinerja lingkungan melalui pelaksanaan rencana kelola lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan. Analisis dampak lingkungan di PT Teknik Utama Mandiri. Yang pertama, evaluasi dampak sosial dan lingkungan dari RKL di PT Teknik Utama Mandiri berdasarkan persentase. Ada dampak positif dari implementasi RKL yaitu sebanyak 90%, lalu ada partisipasi masyarakat dengan AMDAL sebanyak 85%, dan pemantauan serta evaluasi dampak sebanyak 70%. Lalu di sini ada perencanaan pengelolaan lingkungan yang efektif sebanyak 80%, dan yang terakhir ada tahapan analisis dampak lingkungan sebanyak 70%. Dua penilaian persiapan PT Teknik Utama Mandiri dalam memenuhi standar sistem manajemen lingkungan ISO 14001 2015. Nah, setelah
selanjutnya itu ada strategi pengelolaan lingkungan berbasis ISO 14001-2015. Yang pertama itu ada integrasi sistem manajemen lingkungan. Integrasi sistem manajemen lingkungan dengan pendekatan ISO 14001-2015 memfasilitasi pengelolaan aspek lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua itu ada peningkatan kinerja lingkungan PTX. Peningkatan kinerja lingkungan PTX harus melibatkan penetapan tujuan yang jelas dan pengukuran berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar ISO. Yang ketiga itu ada penerapan siklus PDCA dalam SML. Penerapan siklus PDCA dalam sistem manajemen lingkungan membantu organisasi untuk mengidentifikasi isu-isu kritis dan mengevaluasi keberhasilan tindakan yang telah diambil. Yang keempat itu ada peran partisipasi masyarakat dalam SML. Peran partisipasi masyarakat dalam sistem manajemen lingkungan sangat penting untuk meningkatkan dan mendapatkan legitimasi sosial dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi penerapan AMDAL pada proyek pembangunan. Yaitu yang pertama, proses pengumpulan data AMDAL. Proses pengumpulan data AMDAL mencakup identifikasi aspek lingkungan yang terpengaruh serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Yang kedua itu ada mitigasi dampak negatif dalam RKL. Mitigasi dampak negatif dalam RKL harus dirancang dengan tindakan operasional yang spesifik dan teratur untuk memastikan pengurangan dampak sesuai rencana. Yang ketiga itu ada analisis dampak lingkungan yang signifikan. Analisis dampak lingkungan yang signifikan dilakukan untuk memproyeksikan efek negatif dan positif dari suatu kegiatan dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, dan sosial. Yang keempat itu ada pemantauan efektivitas RPL. Pemantauan efektivitas RPL merupakan langkah penting untuk menilai pelaksanaan RKL dan memastikan bahwa dampak yang diidentifikasi dikelola secara Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam implementasi AMDAL dan SML serta hasil evaluasi penerapannya. Pada slide ini, saya menjelaskan beberapa tantangan yang biasanya muncul saat AMDAL dan SML diterapkan. Yang pertama, ada kendala dalam penerapan AMDAL. Ini biasa terjadi karena kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak yang terlibat. Jadi, aturannya sudah ada, tapi pelaksanaannya masih kurang tepat, masih kurang serius. Yang kedua, kesulitan dalam pelaksanaan RKL. Masalah ini muncul karena kurangnya sumber daya seperti tenaga atau pengawasan di lapangan, sehingga apa yang direncanakan tidak berjalan sepenuhnya. Yang ketiga, yang terakhir, evaluasi RPL masih belum efektif. Akibatnya, hasil evaluasi kadang tidak sesuai dengan kondisi nyata, sehingga pengolahan lingkungan bisa jadi tidak tepat. Jadi, secara umum, tantangan ini membuat penerapan AMDAL dan SML tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang sudah direncanakan. Lalu slide berikutnya, slide kedua yang terakhir, pada hasil evaluasi penerapan AMDAL dan SML yang ditunjukkan dalam bentuk grafik. Di grafik itu dapat kita lihat pengumpulan data mendapatkan 75%, artinya cukup baik, tapi tetap perlu ditingkatkan. Lalu analisis dampak lingkungan. Analisis dampak di sini paling tinggi ya, yaitu
mencapai 80%, yang berarti tahap analisis sudah cukup kuat. Lalu berikutnya mitigasi dampak negatif. Mitigasi dampak negatif hanya di angka 65%, menunjukkan tindakan pencegahan masih belum maksimal. Lalu yang keempat, pemanfaatan efektivitas RPL atau RPL ada di 70%. Nah, ini lumayan, tetapi masih bisa lebih baik lagi, ditingkatkan lagi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah yang paling rendah, yaitu kendala dalam penerapan AMDAL, hanya 55%. Ini menunjukkan masih adanya masalah besar dalam penerapannya. Jadi dari grafik ini, PTX ini cukup baik dalam analisis, tetapi masih lemah pada penerapan dan mitigasi di lapangan. Kesimpulannya itu. Jadi sekian dari saya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.